Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, dimanapun saat ini berada, saya sampaikan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan kepada saudara. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai 27. Saya membacakannya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah seorang perempuan paling berpengaruh di zaman ini yang bernama Winfrey Oprah menyampaikan pidato yang menggugah hati para mahasiswa yang akan diwisuda. Dia menekankan 3 hal yang paling penting dan mendasar untuk kita pahami dalam hidup ini. Yang pertama, mengenal siapa kita. Dan yang kedua, mengetahui apa tujuan hidup kita. Dan yang ketiga, melakukan hal yang benar. Yang pertama, mengenal siapa kita. Who am I? Siapakah aku? Adalah pertanyaan yang paling mendasar yang harus kita jawab dalam diri kita sendiri. Siapakah aku ini? Dan dia sendiri mengingat pengalamannya semasa kecil. Satu khotbah yang sering dia dengar di gereja disampaikan oleh pendetanya di kampung halamannya
di Mississippi, memberikan jawaban terhadap pertanyaan "Who am I?" Dia katakan, sang pengkhotbah berkata, "You are God's child." Kau adalah anak Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Merupakan jawaban paling tepat terhadap pertanyaan "Who am I?" Sebab di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah juga. Itu bisa kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 28. Dalam Efesus 1 ayat 3, Paulus mengatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita di dalam Yesus Kristus menjadi anak-anak Tuhan. Jadi memahami diri sebagai anak Tuhan memberikan perspektif yang baru dan status khusus yang sangat kuat di dalam batin setiap orang percaya, lebih dari perasaan sebagai seorang anak pengusaha, anak pejabat, anak orang kaya, anak atau atribut apapun yang dimiliki oleh orang tua kita di dunia ini. Saya adalah anak Tuhan. Itulah pengalaman nyata tokoh sentral dalam Nats hari ini, yaitu Raja Daud. Raja Daud memahami dirinya sebagai anak Tuhan. Tuhan mengambil dia dari tengah padang ketika dia menggiring kambing domba untuk ditentukan menjadi Raja Israel menggantikan Raja Daud, Raja Saul. Tuhan menyertai dia sepanjang jalan hidupnya. Di setiap tahapan kehidupannya, Tuhan menunjukkan kasih setia dan penyertaan kepada Raja Daud. Pengenalan Daud ini sangat nyata kita saksikan dalam kitab Mazmur, kitab 1 Raja-Raja, dan juga dalam kitab 1 Tawarikh ini. Satu ungkapan Raja Daud yang terkenal seperti kita bisa baca dalam Mazmur 23. Dia katakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di tanah yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Satu ungkapan yang lahir dari hati yang terdalam, merupakan ekspresi pengalaman nyata Raja Daud sebagai anak Tuhan. Memahami diri sebagai anak Tuhan telah membawa Winfrey Oprah berdiri di gunung yang tinggi sebagai seorang wanita perempuan paling sukses di zaman ini. Dan dengan pemahaman bahwa dia adalah anak Tuhan, tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghempang dia untuk mewujudkan, merealisasikan impian hidupnya yang tertinggi sebagai anak Tuhan. Karena itu, saudaraku, sangat penting memiliki jawaban yang jelas tanpa bimbang dan ragu terhadap pertanyaan "Who am I?" Siapakah aku? Dengan yakin mengatakan, aku adalah anak Tuhan yang diciptakan secara khusus dan unik. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang seperti saya. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang seperti saudara. Saudaralah unik dan istimewa dan diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan. Dan hal yang kedua,
yang tak kalah pentingnya dari yang pertama adalah menjawab pertanyaan, apakah tujuan hidup saya di dunia ini? Why am I here on earth? Kita ada di dunia ini bukan sekedar hidup. Kita memiliki tujuan. Salah satu buku paling berpengaruh dalam 20 tahun terakhir ini adalah hasil karya dari Rick Warren yang berjudul Purpose Driven Life. Hidup yang dituntun oleh tujuan. Dan dia menekankan 2 tujuan dalam hidup ini. Yang pertama, menjadi berkat bagi orang lain. Melayani sebanyak mungkin orang. Dan yang kedua, memuliakan Tuhan. Itulah hasil galian Alkitabiah dari Rick Warren yang sudah dibaca jutaan orang di dunia ini, memengaruhi kehidupan banyak orang, merubah kehidupan banyak orang dengan memahami bahwa tujuan hidup kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada sebanyak mungkin orang dan kemudian memuliakan nama Tuhan. Bagi Raja Daud, tujuan hidupnya jelas, menjadi berkat bagi bangsanya Israel. Membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, yang kuat, yang disegani oleh musuh-musuhnya. Demikian juga Yerusalem yang dipenuhi oleh penduduk yang makmur, damai, sejahtera. Tetapi bukan hanya itu. Tujuan hidup Daud adalah memuliakan nama Tuhan. Dia menginginkan supaya nama Tuhan masyhur, mulia di Yerusalem, di seluruh Israel, bahkan di antara bangsa-bangsa. Bahkan dia menginginkan bahwa di segenap ciptaan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dan dia muliakan itu pertama-tama dalam dirinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya, hai segenap batinku. Memuliakan Allah adalah tujuan hidup Daud. Karena itu, ketika Goliat menghina nama Tuhan, dia begitu marah. Ketika orang-orang lain merendahkan nama Tuhan dengan mengatakan, di manakah Allahmu? Dia marah, dia kecewa. Karena memang jelas tujuan hidupnya adalah memuliakan nama Tuhan. Jika tujuan hidup kita adalah melayani sesama dan memuliakan nama Tuhan, maka kita akan selalu mencari cara untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Find the ways to serve. Martin Luther King Jr. mengatakan, tidak semua orang bisa terkenal, tetapi semua manusia bisa sukses. Karena kesuksesan seseorang bukan ditentukan oleh seberapa terkenalnya seseorang itu, tetapi bagaimana dia dapat melayani sesamanya. Dan kita semua dapat melayani sesuai dengan potensi dan kemampuan yang kita miliki. Melayani adalah sesuatu yang kita lakukan kepada sesama dan kepada Tuhan. Apapun profesi kita dan apapun talenta yang kita miliki, kita terpanggil untuk melayani. Kita bekerja bukan sekedar untuk mencari nafkah hidup, mencari popularitas, mendapatkan jaminan hidup, kehormatan, bukan. Dan jika saudara masih berada dalam level itu, maka saudara membutuhkan paradigma baru dalam hidup ini dengan menekankan pelayanan, service. Apapun yang saya lakukan itu adalah pelayanan. Dan jika saya melayani, saya harus melakukannya dengan segenap hati dan dengan baik dan benar.
Pelayanan itulah yang membawa makna dalam hidup orang lain. Saudara yang terkasih, di masa pandemi ini, orang yang memiliki prinsip dan tujuan hidup yang jelas untuk melayani Tuhan dan sesama manusia akan berupaya mencari cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang lain. Dan dia akan bertanya pada diri sendiri, bagaimanakah saya bisa memberikan makna dalam hidup orang lain, terutama orang yang menderita. Secara pribadi saya sungguh bahagia bahwa di masa pandemi ini sangat banyak orang yang menunjukkan hati yang mulia, keindahan dan kebaikan yang tersimpan di dalam dirinya, dengan berupaya untuk melayani orang lain, membantu orang lain, memberikan yang terbaik kepada orang lain. Jemaat-jemaat mulai dari desa sampai ke kota, mulai dari jemaat yang paling kecil sampai kepada jemaat yang besar, berupaya memberikan pelayanan kepada orang lain. Pada minggu jubilate yang lalu, seorang teman mengirimkan foto-foto kepada saya yang menunjukkan bagaimana dia memberikan bantuan sembako kepada orang-orang di jalanan. Mereka bukanlah orang-orang yang dia kenal. Dan waktu itu saya menjawabnya dengan berkata, "Selamat, luar biasa, hebat. Inilah cara berjubilate yang terbaik di masa pandemi ini." Dan seorang teman pendeta memposting di Facebooknya mengenai aksi sosial yang dia lakukan bersama-sama dengan jemaat dengan caption, "Walau sedikit kami mencoba melakukan aksi solidaritas seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang lain." Lalu saya memberikan komentar, "Saudaraku, bukan soal besar dan banyaknya yang kita perbuat, tetapi ketulusan hati untuk melayani orang lain." Saudaraku, purpose driven life, tujuan hidup kita adalah melayani Tuhan dan melayani sesama kita, memuliakan Tuhan dan melayani sesama kita. Kemudian hal yang ketiga yang sangat penting dalam hidup ini adalah bahwa kita melakukan hal yang benar dalam hidup ini. Always do the right thing. Selalu upayakan melakukan yang benar. Jangan biarkan orang lain atau sesuatu apapun menghambat kamu untuk melakukan hal yang baik dan yang benar. Dan kita tidak perlu berpikir bagaimana kita mendapatkan imbalan dan balasnya. Saudaraku, saya katakan sekarang, ketika kita melakukan hal yang baik dan benar, maka hal yang baik dan benar akan mengikuti kita juga. Sebaliknya, jika ada orang yang melakukan hal yang tidak baik atau hal yang jahat kepada saudara, jangan berpikir untuk dendam atau bagaimana membalaskan kejahatan orang lain. Karena seperti ungkapan yang sangat populer, already done, itu sudah dia terima. Karena ketika seseorang merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada kita, maka hal itu juga sudah mengikuti dia. Sebaliknya, ketika seseorang berencana melakukan hal yang baik, maka hal yang baik juga sudah mengikuti dia. Karena itu jangan ragu untuk melakukan hal yang baik dan yang benar. Itulah pengalaman Oprah, itulah pengalaman Daud, itulah pengalaman Nelson Mandela yang saya bacakan dalam bukunya Long Walk to Freedom. Dan itu juga pengalaman saya secara pribadi.
Saya tidak perlu takut dan khawatir atau bersusah payah memikirkan bagaimana saya membalas atau dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepada saya. Karena terhadap setiap orang yang coba lakukan, itu sudah terjadi padanya. Saya yakin itu. Dan kita harus yakin itu. Orang yang mencoba melukai atau mencederai saudara, saudara tidak perlu berpikir bagaimana membalasnya, karena sesungguhnya itu sudah terjadi padanya. Demikian sebaliknya, jika kita mencoba melakukan yang baik dan benar terhadap orang lain, kita tidak perlu berpikir bagaimana kita mendapatkan upah atau imbalannya. Tidak, karena itu sudah terjadi pada kita. Dan setiap kali kita melakukan sesuatu yang baik dan benar, hal yang baik dan benar akan mengikut dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dilakukan dan dihidupi oleh Raja Daud sebagaimana terungkap dalam Nats hari ini. Dia mencoba melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi umat Israel. Dia berupaya memuliakan nama Tuhan dengan keinginannya membangun bait Allah. Dia berupaya membangun tempat untuk tabut perjanjian sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan telah melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidupnya dan dalam keluarganya. Dan Tuhan juga berjanji akan terus melakukan hal yang besar dan ajaib dalam kehidupannya, bahkan sampai kepada keturunannya. Bahkan Tuhan menjanjikan bahwa kerajaan Israel tidak akan lepas dari keturunannya, dan bahwa kasih setia Tuhan akan senantiasa menaungi keturunan Daud selama-lamanya. Karena itu dia hadir di hadapan Tuhan dan berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga engkau membawa hamba-Mu hingga pada keadaan seperti ini?" Menyadari perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidup ini akan membuat kita menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu begitu baik. Pertanyaan mendasar akan muncul, siapakah aku ini sehingga aku sampai pada keadaan seperti ini? Siapakah aku ini hingga Tuhan menyelamatkan aku? Siapakah aku ini hingga Tuhan begitu baik kepadaku? Siapakah aku ini hingga aku masih bisa makan dan tinggal di tempat yang relatif nyaman? Siapakah aku ini hingga aku masih bisa bekerja? Siapakah aku ini hingga aku masuk golongan anak-anak Tuhan? Inilah yang dialami oleh pendoa-pendoa ulung, para tokoh Alkitab di gereja seperti Musa, Daud, Martin Luther, Ignatius Loyola, Ingwer Ludwig Nommensen, Mother Teresa, dan banyak lagi tokoh-tokoh besar yang begitu gigih dan begitu bertekun dalam doa, menjalin hubungan yang intens dengan Tuhan yang adalah sumber dari segala kehidupan dan sumber dari segala kekuatan. Saudara yang terkasih, hari ini, minggu ini adalah Minggu Rogate, yang berarti berdoa. Dengan berdoa, kita terhubung dengan Dia yang adalah sumber dan pusat dari segala kehidupan dan segala yang ada. Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Dalam Minggu Rogate, kita diingatkan supaya kita tetap mendekatkan diri dan terkoneksi dengan Tuhan Allah melalui dan dalam doa yang sungguh-sungguh, dengan bersembah sujud sendirian atau bersama-sama di hadapan Tuhan Allah. Karena itu,
Jangan berhenti berdoa, dan mari jadikan doa menjadi bagian integral kehidupan kita. Karena sesungguhnya doa adalah kekuatan kita. Tung halak na margogo si partangiangi, duk-duk pe si taonon dangolo talui, pos si tuturuhana di debatanai, Tuhan na manaluhan sude pangakui. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin.